Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa dan siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik, tema I subtema 1, muatan pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan letak astronomis suatu daerah. Perhatikan gambar peta Indonesia di samping. Pada peta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia berbentuk kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki letak astronomis. Tahukah kamu apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur pada peta. Letak astronomis Indonesia yaitu pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal atau memanjang ke samping di atas permukaan bumi. Garis lintang yang berada tepat di tengah-tengah dan membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan disebut garis khatulistiwa. Garis lintang yang berada di atas garis khatulistiwa disebut garis lintang utara atau yang disingkat LU. Sedangkan yang berada di bawahnya disebut lintang selatan atau yang disingkat LS. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal atau lurus dari atas ke bawah di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Ayo perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambaran bumi dan garis-garisnya. Ada garis lintang utara atau LU, ada garis bujur timur atau BT, ada garis 0 derajat atau garis khatulistiwa, ada garis lintang selatan atau LS, dan ada garis bujur barat atau BB, serta di bagian utara ada kutub utara dan di bawahnya ada kutub selatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Wilayah yang dilalui garis khatulistiwa seperti Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Secara umum, kenampakan alam berupa wilayah perairan dan wilayah daratan.
Kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Terdapat laut sempit di antara dua pulau yang disebut selat. Laut dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau muara. Sungai dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga. Aliran sungai juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi dan kawah gunung yang terisi oleh air hujan atau danau vulkanik. Danau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Selanjutnya, kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Selain itu, juga untuk kegiatan perkebunan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai berupa pasir. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, atau pelabuhan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi Bu Guru ya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.